Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul hamdi, sebab-sebabnya pujian. Asbabul hamdi, sebab-sebabnya pujian. Jadi gini, Syekh Tontowi Johari ini orang yang sangat rasional. Orang kalau rasional mesti percaya kepada hukum sebab akibat. Ya, mesti percaya kepada apa? Hukum sebab akibat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat rasional, hukum sebab akibat. Artinya segala sesuatu ini terjadi mesti ada sebabnya. Sebab disebabkan oleh sebab sebelumnya. Nah, itu. Maka dia pembahasannya seperti itu, asbabul hamdi, sebab-sebab pujian. Kenapa? Orang tidak bisa ujuk-ujuk memuji kalau ada sebabnya. Gitu. Nah, kita itu kan selama ini tidak mencari. Kira-kira ketika kita sholat, sehingga Allahu Akbar itu betul-betul Allahu Akbar, kan nggak pernah mencari. Ketika mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah nggak kita cari. Padahal kalau itu semua kita ucapkan tanpa sebab, ini akan kosong. Kosong. Maka Syekh Tontowi Johari membahas ini supaya kita berada dalam menjalankan hukum kausalitas itu, karena manusia nggak bisa. Jadi kalau ada orang sakit, gitu ya, itu tugasnya orang ya juga melakukan diagnosa. Ini kenapa kok sakit ya? Nah, kan gitu. Kalau ada orang menangis kan tidak diagnosa kenapa kok menangis. Kenapa? Karena memang manusia seperti itu. Nah, kalau ada orang kok mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga harus dicari sebabnya. Dan orang yang mengucapkan Alhamdulillah juga harus selalu memperbaharui sebab-sebabnya itu, sehingga Alhamdulillahnya itu tidak kosong. Asbabul hamdi, sebab-sebab pujian. Ziyadatu idahin, tambahan penjelasan. Ziyadatu idahin, tambahan penjelasan. Lima sabakoh, terhadap apa sabakoh yang telah lalu. Min qablu, sebelumnya. Fiha, dalam sebab-sebab alhamdulillah. Iklam, ketahuilah olehmu, anna likulli hamdin, sesungguhnya likulli hamdin ialah bagi setiap pujian sababan, adapun sebab. Kama asarna, sebagaimana telah memberi isyarat kami ilaihi, kepadanya, anifan, barusan. Fal ja'i'uh, maka adapun orang yang lapar. Fal ja'i'uh, maka adapun orang yang lapar, yaqulu, berkata siapa orang yang lapar? Lut, kamu sahur jam berapa, Lut? Hah? Jam 4. Siapa yang telat, kata Firdaus? Berarti kamu nggak lapar kamu tuh kalau sahur jam 4:30 tuh. Maka adapun orang yang lapar, yaqulu, siapa berkata siapa orang yang lapar, alhamdulillahillazi ghadani. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, alam milik Allah, allazi ghadani, yang telah memberi makan nih kepada aku. Jadi begitu, orang lapar terus bisa makan. Sebabnya terus alhamdulillah itu kenapa? Karena laparnya kok ketemu makanan dan bisa makan. Nah, sebabnya. Wa dham'anu, dan ada pun orang yang haus. Yaqulu, berkata siapa dham'an, alhamdulillahilladzi arwani, segala puji ialah milik Allah, alladzi, yang arwa, telah menyegarkan nih kepada aku, telah memberi minuman segar nih kepada aku. Orang haus kok
kok terus bisa ketemu minuman dan minum, mesti alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberi saya minum, kan begitu ya apa enggak? Jadi ada sebabnya. Wal fakiru, dan adapun orang yang fakir, wal fakiru, dan adapun orang yang fakir, yaqulu, berkata siapa fakir, alhamdulillahilladzi aghnani, segala puji bagi Allah, ialah milik Allah yang telah memberi kekayaan nih kepada aku. Orang fakir kok dirubah kehidupan oleh Allah, ya, entah melalui jalan apa melalui jualan mainan, apa jualan sate, apa jualan HP, atau jualan sembako, atau apapun, terus berubah jadi kaya. Maka mesti kalau dia orang beriman, alhamdulillahilladzi aghna, segala puji milik Allah yang telah memberi kekayaan ini kepadaku. Wal jahilu, dan adapun orang bodoh, wal jahilu, dan adapun orang bodoh, yaqulu, berkata siapa orang bodoh, kalau akhirnya ternyata dia pintar, maka alhamdulillahilladzi allama, segala puji milik Allah, alladzi yang allama, telah memberi ilmu, telah mengajarkan ini kepada aku. Jadi banyak sebab-sebab yang membuat orang menjadi memuji Allah. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Sehingga setiap memuji Allah itu ada isinya, tidak kosong. Maka kamu kalau sholat jangan hanya kosong kelontong, apalagi hanya basa-basi seperti Bilqis nulis surat, ngetik surat, kurang hormat semua guru. Set. Pertama, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Padahal nggak tahu apa yang dipuji, kosong, nggak pernah mempelajari alamin. Nah, gitu ya. Jadi harus ada alasannya, biar pujian itu ada bobotnya. Wa fil Qur'an, dan di dalam Quran, ala lisani Ibrahim, melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fil Qur'an, dan di dalam Quran. Nah, seperti anak-anak putri ini, kalau dimintai tolong kan berat. Saya minta tolong siapa bikinkan apa? Minuman karena anak sakit, berat, gak segera. Ini karena tidak tahu bahwa menolong orang itu suatu kesyukuran yang lebih tinggi. Ya. Orang menolong orang itu harus bersyukur, bukan tertekan. Orang itu lebih mulia yang menolong daripada yang ditolong. Kamu kalau bisa menolong temannya yang sakit, ya, siapa yang sakit, bisa ngasih minum, membuatkan makanan, ini kamu yang bersyukur setinggi-tingginya karena kamu diberi sehat. Bagaimana kalau kamu yang sakit, kamu yang ditolong? Hah? Gimana? Apa? Ya apa enggak? Jadi kalau kamu berstatus menolong orang yang sakit, bersyukurlah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberi saya sehat dan telah menggerakkan hati saya sehingga mau membantu saudara saya yang sakit. Nah, gitu loh ya. Bukan tertekan. Jangan ada orang minta tolong kamu tertekan. Justru kamu beruntung bisa menjadi orang yang menolong orang. Gitu loh. Gitu. Jadi disyukuri. Jadi melakukan kebaikan itu bersyukur kepada Allah. Bukan malah tersiksa, malah gak dapat apa-apa kamu. Kalau melakukan kebaikan, ya. Nah, gara-gara gak punya ilmu, akhirnya melakukan kebaikan itu tersiksa. Kalau orang punya ilmu enggak. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Engkau telah memberikan kesempatan untuk membantu saudara saya. Jadi bersyukur. Jadi yang menolong bersyukurnya tinggi. Yang ditolong juga bersyukur. Karena alhamdulillah ada orang yang oleh Allah diberi hidayah sehingga mau menolong
ta'malun. Tapi yang menolong harus lebih tinggi syukurnya. Nah, tapi karena nggak tahu anak-anak putri ini kalau diminta tolong untuk anak-anak sakit berat hati, sehingga nggak ada yang semangat serp. Ya Allah, alhamdulillah, ayo kita bantu. Nggak ada, malah menghilang. Sudah diomongin hilang, Rif'ah hilang, Nisa hilang, nggak gebruyuk itu, nggak ngebruyuk kalau nolong orang enggak, tapi dengan penuh rasa berat, nggak geruyuk. Kamu kalau nolong orang geruyuk hatinya, semangat. Itu namanya kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu mahal, ya, hidayah itu mahal. Karena hidayah itu akan membuat orang jadi orang yang mulia, gitu loh ya. Ingat kemuliaan orang itu, ya, karena banyak manfaatnya bagi orang lain. Nanti di belakang dibahas. Wafil Quran, dan di dalam Quran ala lisan Ibrahim, melalui lisannya Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi alam li Allah, alladzi wahaba, yang telah memberi li padaku, alladzi wahaba, yang telah memberi lal kibari Ismail wa Ishaq. Itu surat Ibrahim ayat 39. Surat Ibrahim ayat 39. Wa fihi, dan juga di dalam Quran. Wa fihi, dan juga dalam Quran. Ala lisan Yusuf, melalui lisannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ala lisan Yusuf, atas lisannya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qad ahsana bi, dan sungguh telah, wa qad ahsana bi, dan sungguh telah berbuat baik siapa Allah bi, kepadaku. Wa qad ahsana, dan sungguh telah berbuat baik siapa Allah bi, kepadaku, kata Nabi Yusuf. Id akhrajani, ketika mengeluarkan Allah ini kepadaku, minas sijani, dari penjara. Nabi Yusuf. Wa qad ahsana bi, dan sungguh telah berbuat baik siapa Allah bi, kepadaku. Id akhrajani, ketika mengeluarkan Allah ini kepadaku, minas sijani, dari penjara. Nabi Yusuf di penjara dalam waktu yang lama, ya. Karena Nabi Yusuf didakwa telah berbuat selingkuh dengan Siti Zulaikha, padahal Siti Zulaikha yang memaksa Nabi Yusuf di penjara. Sampai akhirnya Nabi Yusuf setelah lama terbukti bahwa yang salah adalah Zulaikha, maka Nabi Yusuf lama-kelamaan dikeluarkan dari penjara. Nah, sekeluarnya dari penjara, jadi ini diuji dulu orang hidup itu. Ya, coba contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah mimpi sejak awal bahwa melihat ada 11 bintang, terus matahari dan bulan semua sujud kepada Nabi Yusuf. Oleh ayahnya ditakwili bahwa Yusuf, kamu besok akan menjadi orang yang mulia. Nah, tapi ternyata sebelum mulia itu diuji besar sekali. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang dalam sumur, diambil oleh Raja Mesir. Sampai di keraton Mesir hanya enak sebentar, setelah itu Nabi Yusuf masuk penjara. Berat sekali. Jadi untuk mencapai suatu kemuliaan itu orang tidak kok seperti berjalan di tempat lapang, seret gitu, gak ada.
semua itu melalui perjuangan dan pengorbanan yang berat. Meskipun Nabi Yusuf ini anaknya Nabi, ayahnya itu Nabi Yakub, Nabi, bukan sembarangan. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini anaknya Nabi dan sudah mimpi lagi, mimpinya akan menjadi orang mulia. Jadi Nabi juga dan yang punya jabatan tinggi dan kaya. Nabi Yusuf termasuk Nabi yang kaya. Nah, Nabi paling ganteng setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi perjalanan hidupnya tetap seperti itu. Gak ada. Kenapa kok seperti itu? Allah ingin menunjukkan kepada manusia. Nah, akhirnya keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Nabi Yusuf dapat kemuliaan, ya, dapat kepercayaan karena nafsiri mimpinya Raja Mesir. Dalam cerita, akhirnya lama kelamaan saudara-saudaranya yang dulu mencemplungkan, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, datang semua. Sampai terakhir ayahnya Nabi Yakub ikut dibawa datang. Di saat itulah Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub cerita hidupnya itu sejak dibuang ke sumur sampai masuk penjara, dan akhirnya Nabi Yusuf berkata, inilah Abah takwil mimpi dulu, sekarang sudah diwujudkan oleh Allah Ta'ala setelah saya di penjara. Nah, gitu ya. Setelah keluar di penjara, baru takwil mimpinya itu terwujud, di mana 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, gitu. Nah, di situ Nabi Yusuf mengucapkan alhamdulillah. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Jadi ada sebabnya. Wa hadhil jumlatu, dan adapun jumlah ini jumlah waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni, jumlah itu susunan kata, ya, susunan kata. Hamdun ialah pujian, hamdun ialah pujian ala nikmatil khuruj, atas nikmatnya keluar minas sijni dari penjara. Sekarang ini banyak nabi-nabi yang dikeluarkan juga dari penjara, bukan karena mimpi, tapi karena virus corona. Maka sekarang keadaan tidak terlalu aman karena banyak nabi yang dulu penjahat-penjahat itu keluar, ya. Dikeluarkan semua ini. Kalau Nabi Yusuf di penjara bukan karena salah, tapi karena didolimi. Ya. Tapi ya meskipun didolimi ya sama saja, wong namanya saja di penjara. Hamdun ala nikmatil khuruj, ialah pujian atas nikmatnya keluar minas sijni dari penjara. Apa itu? Wa walamin, dan ya, kegembiraan, samila yang meliputi, walamin dan kegembiraan samila yang meliputi usrata Yusuf, keluarga Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Semua mereka gembira, ya. Semua, karena bisa ketemu kembali dengan keluarga Nabi Yusuf yang lama sekali tidak ada tengah-tengah mereka, dan Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi, ya. Nabi Yusuf gak jadi raja, jadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir, ya. Yang jadi raja itu Nabi Sulaiman, raja yang dipercaya untuk memegang perbendaharaan kekayaan Mesir, karena Nabi Yusuf waktu itu yang menafsiri mimpi akan ada paceklik 7 tahun lamanya.
Wa qala syairul jahiliyuh, dan berkata siapa penyair jahili, penyair yang jahili, lama aslama ketika dia masuk Islam. Alhamdulillahi id lam ya'tini ajali hatta tasaitu minal islami sirbala. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Id lam ya'tini, karena tidak datang nih kepadaku, ajali, apa ajalku. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Idlam ya'tini, karena tidak datang nih kepadaku, ajali, apa ajalku. Hatta tasaitum, sehingga memakai aku, minal islami, dari Islam, sirbalan, sebagai pakaian. Jadi diibaratkan Islam itu pakaian oleh dia. Segala puji milik Allah. Saya tidak mati sampai saya bisa memakai pakaian Islam. Ini kata penyair jahiliyah ini. Jadi dia memuji kepada Allah karena tidak mati dulu waktu kafir. Nanti matinya setelah masuk Islam. Fa ammal hamdu, maka adapun pujian fi hadis surati, di dalam surat ini, fasababuhu, maka adapun sebabnya hamdu, annallahu, adapun Allah, murabbi jami'il awalimi, ialah pemelihara, perawat, pengasuh semua alam. Fa idza qala Ibrahimul Khalilu, maka apabila berkata, fa idza qala, maka apabila berkata Ibrahimu, siapa Ibrahim, Al-Khalilu, Al-Khalil. Ibrahim itu gelarnya Al-Khalil, ya. Ya, kekasihnya Allah. Teman, ibaratnya teman dekatnya Allah, Nabi Ibrahim itu Khalil. Ana, Nabi Ibrahim berkata, ana, saya, Ahmadu, memuji saya Allah, kepada Allah. Ana, saya, Ahmadu, memuji saya Allah kepada Allah, li'annahu, karena sebut Allah, li'annahu, adapun Allah, a'ta, telah memberi Allah ini kepadaku, waladan, kepada anak, ayyama kibari, pada hari-hari tua saya, ayyama kibari, pada hari-hari tua saya. Jadi kalau mengingat kisahnya Nabi Ibrahim, orang misalnya enggak punya anak di waktu muda, jangan putus asa, jangan bersedih dulu. Kenapa? Karena ada nabi yang oleh Allah dikasih anak setelah tua, setelah sepuh. Contohnya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Zakaria, ya, dia sudah sepuh. Macam-macam caranya. Itu untuk menguji kesabarannya. Karena kesabaran itu, orang kalau bisa sabar, itu pahalanya besar, derajatnya tinggi. Jadi Allah Ta'ala itu menguji manusia macam-macam, ya. Ada orang misalnya usaha nggak berhasil, sabar saja. Kenapa? Terkadang Allah yang sengaja tidak mau ngasih dia keberhasilan di bidang ekonomi, dikasih keberhasilan yang lain. Tapi karena nggak sabar, bisa muring-muring kalau nggak sabar. Bisa putus asa, kecil hati. Kalau nanti Allah maunya ngasih sesuatu yang lain yang bukan itu. Gitu. Kenapa? Karena tidak selalu, dan memang bukan tidak selalu, memang Allah itu tidak manut manusia yang harus manut Allah, gitu ya. Kalau manusia manut Allah, wah, apa? Kalau Allah manut manusia, wah, nggak jadi dunia ini, nggak jadi dunia.
Begitu orang ingin ini, Allah kasih. Ingin ini, kasih. Wah, nggak jadi dunia. Maka orang harus sabar. Nggak jadi. Ya. Katanya petani, ya Allah tolong turunkan hujan, ya Allah sawah saya. Katanya elang, ya Allah jangan hujan, ya Allah saya mau pergi, saya gak punya mantel. Nah, terus bagaimana? Masa terus Allah Ta'ala terus mau diatur oleh dua orang itu sampai akhirnya Allah bingung? Gak mungkin. Karep-karepku kamu ulang, gak usah macam-macam kamu ulang. Jadi gitu kan, para petani, harap tak hujan ya sak karepku, harap enggak ya sak karepku. Wes berangkat ya. Maka kamu harus berangkat pakai mantel. Kalau kamu memang sehat, wes gak apa-apa ya Allah, hujan. Saya tak enggak pakai mantel, sehat. Nah gitu. Bukan kok Allah terus gimana kok enggak dipenuhi doa saya. Bukan enggak begitu. Karena ngerti, kalau Tuhan manut manusia ini enggak jalan dunia ini. Gitu ya. Enggak jalan. Nah, ketika kita punya keinginan tapi tidak dikabulkan, bukan Allah tidak sayang kepada kita, itu ujian supaya sabar. Paham? Seperti itu. Ini kekasih Allah saja diuji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sejak masih muda ingin punya anak, tapi Allah gak ngasih. Diuji oleh Allah Nabi Ibrahim. Biar Ibrahim tak uji. Masihkah Ibrahim tetap cinta sama saya? Gak dikasih. Baru setelah tua dikasih. Setelah dikasih tua, Nabi Ibrahim senangnya minta ampun. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ternyata Nabi Ibrahim dikasih mimpi suruh sembelih. Coba bayangkan. Kalau kita gak mampu, ya apa enggak? Gak mampu. Gak usah anak lah. Gak usah anak. Ya. Udin usaha siang malam. Hanya berhasil punya uang Udin tabungan. Wes gak usah banyak-banyak 10 juta di BRI. Gitu ya. Terus malam hari mimpi Din uangnya yang 10 juta. Itu sana bantukan ke pondok Din. Pondok mau bangun Din. Wah ini mesti gak benar mimpi ini. Mesti gak benar. Saya masak Tuhan, saya peras keringat dari pagi sampai malam. Masa oleh sampian saya gak boleh punya uang. Masa uang saya itu mau dibuat bantuan. Nah, sudah. Besok malamnya mimpi lagi Udin. Enggak. Ini hanya mimpian ini, enggak sungguhan ini. Mesti gitu. Sampai 3 kali mimpi. Wah enggak. Saya peras keringat sendiri. Capek. Memangnya saya mudah mencari uang ini. Sampai gini-gini. Bagus sudah. Nah, bisa seperti itu. Ya apa enggak? Hah? Kalau orang tidak punya iman yang kuat, uang itu baru uang dit. Nah, Nabi Ibrahim coba dari muda punya istri namanya Siti Sarah, enggak punya anak. Lama-lama oleh Allah dikasih istri lagi namanya Siti Hajar. Terus punya anak, dit. Setelah tua itu, dit. Pertama suruh buang ke padang pasir yang enggak ada orang. Ayo coba. Mekah itu loh, dulu padang pasir enggak ada orang sama sekali, sama istrinya. Suruh sana bawa Hajar dan Ibrahim. Itu Ibrahim masih sedang digendong oleh ibu di bawah. Anak yang paling dicintai. Suruh taruh, ya sudah ditaruh. Tidak lama datang perintah suruh apa? Sembelih. Nah kalau Udin, jangan guyon gitu ya Allah. Masa saya sudah lama ingin punya anak kok malah sampai suruh sembelih, ini bagaimana? Mesti begitu. Ya apa enggak? Lainnya saja ya Allah, nyembelih wedus gitu. Nyembelih ayam kan saya enak. Nah itu akan seperti itu. Nah itu anak. Nah ini ujian, paham? Ujian. Jadi orang belum punya anak diuji. Setelah punya anak diuji melalui anaknya. Contoh Nabi Ibrahim. Nah kamu besok misalnya usaha lama gak hasil-hasil, ujian, tenang. Setelah berhasil kok
saudaranya minta bantuan kamu. Itu ujian kamu sejauh mana, apa cinta kepada Allah, apa cinta kepada uangnya, berharta. Ngerti? Ya. Nah, kalau kamu mendahulukan cinta kepada perintah Allah, Rasulullah, berarti kamu hidup ini lulus. Kalau enggak, dia namanya lolos. Beda sedikit lulus dan lolos. Lolos itu artinya kabur. Ya. Nah, gitu ya. Ini coba Nabi Ibrahim ya, mumpung ingat Nabi Ibrahim. Bagaimana rasanya? Saya memuji kepada Allah karena Allah telah memberi kepada saya anak ayyama kibari, pada hari-hari tua. Nah, itu alhamdulillahilladzi wahabani. Yaqulul muslimu, berkata al muslimu, siapa orang muslim, seorang muslim fi sholatihi, dalam salatnya, anak saya usni, memuji saya ala Allah, atas Allah atau kepada Allah, li'annahu, karena sebun dia Allah, huwallazi, huwa dia Allah, alladzi, ialah yang rabba, memelihara jami al-awalimi, semua alam minal uluwiyat, dari alam-alam atas, alam tinggi, wasufliyat, dan alam rendah. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Ibrahimah, sesungguhnya adapun Ibrahim, ya'rifu, mengetahui siapa Ibrahim, nikmat Allah, kepada nikmatnya Allah, nikmat Allah, kepada nikmatnya Allah, fibnihi, pada anaknya. Mengetahui nikmat Allah, kepada nikmatnya Allah, fibnihi, pada anaknya. Ibrahim mengetahui nikmat Allah terdapat pada anaknya, karena dengan punya anak Nabi Ibrahim ada yang meneruskan. Wal ja'i'u, dan orang yang lapar. Wal ja'i'u, dan orang yang lapar, ya'rifu, mengetahui nikmat Allah, kepada nikmat Allah, fi uklihi, pada makanannya. Kalau ukul makanan, kalau akal makan, ya, uklun makanannya, yang dimakan itu uklun. Fi uklihi, pada makanannya, maka akhirnya alhamdulillah. Nah, itu. Wal muslimu, dan seorang muslim, yajibu, wajib, ayya'rifah, mengetahui siapa muslim, ayya'rifah, mengetahui siapa muslim, nikmatallahi, kepada nikmat Allah, fi tarbiyatil awalimi, dalam memelihara seluruh alam. Seorang muslim harus tahu nikmat Allah dalam memelihara seluruh alam. Gitu ya, jangan sampai enggak tahu. Ngerti ya? Nah, alhamdulillah kita setelah membaca ini kan jadi tahu. Ya? Ya, ini perlunya ngaji. Kalau enggak kan enggak tahu informasi-informasi berharga dari kemarin-kemarin itu. Ngerti? Enggak tahu kita bagaimana Allah mentarbiyah. Maka dikasih contoh oleh pengarang, oleh Syekh Tontowi. Ya apa enggak? Jadi tahu. Nah, tinggal kita, kamu masing-masing belajar lagi untuk lanjuti. Jadi belajar bukan untuk apa? Untuk mengetahui kebesaran Allah. Nah, gitu loh, ya. Jadi kamu pelajari ilmu alam, kamu pelajari biologi, kamu pelajari fisika, kamu pelajari ya tentang apapun yang ada di dunia dengan niat untuk mengetahui kemahabesaran Allah. Maka kamu jadi mulia, belajarmu itu jadi ibadah, gitu ya. Jadi belajarmu itu menjadi ibadah. Ya. Itu menjadi tasbihmu, menjadi takbirmu, menjadi tahmidmu. Ngerti ya? Jadi dengan niat seperti itu, jadi kamu setiap belajar sama dengan orang yang mengucapkan Allah Akbar, sama. Dan orang yang mengucapkan subhanallah,
Dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngerti ya? Kalau ucapan subhanallah bihamdi itu kan memberatkan timbangan besok. Memberatkan timbangan. Timbangan amal mau kan banyak. Nah, itu lebih daripada orang yang hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, lebih kamu. Kalau belajar mau niatnya itu. Jadi akhirnya setiap kamu belajar itu tasbihnya kamu. Sama dengan kamu ucapkan subhanallah dan lebih ya, lebih. Nah, ini namanya bertasbih yang cerdas. Gitu ya. Nah, orang yang pikiran itu ya versi lain. Kalah tingkat dengan kamu yang belajar. Kalah. Gitu ya. Jadi orang subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu ya itu bagus daripada misah-misuh, daripada udin kiri daripada seperti itu. Nah itu ya. Itu kan sudah bagus. Orang belajar. Itu tasbih. Itu tahmid, itu takbir. Kalau niatnya untuk apa? Mengetahui kemahabesaran Allah. Kenapa? Karena nanti kalau kamu peroleh ilmunya akan bermanfaat bagi kemajuan Islam dan umat Islam. Nah, gitu loh. Gitu. Dan itu yang diperlukan. Jadi mumpung masih muda, jangan malas belajar. Nah, seperti Mulayah ini siapa ini yang jadi petugas di SD apa di SMP, guru-guru atau siapa? Ini menjadi para pengantar-pengantar orang yang akan memajukan Islam. Nah, gitu niatnya. Pengantar-pengantar anak-anak santri, murid yang mau mempelajari kemahabesaran Allah, memperlancar, menciptakan kondisi yang enak. Nah, memperlancar mereka, membuat mereka mudah dan seterusnya. Gitu. Jadi guru, TU, kepala sekolah dan lain-lain itu juga kalau niatnya benar, ini termasuk orang-orang juga sama bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Meskipun enggak usah bawa pentungan, Allahu Akbar, enggak usah begitu. Tapi dengan kamu kelola sekolah dengan baik, TU dengan baik, keuangan kelola dengan baik, nah, ya, ciptakan kondisi yang kondusif di pondok, di sekolah-sekolah, di ruang-ruang sekolah, di kantor-kantor untuk orang-orang yang mau mempelajari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Maka itu tasbih, tahmid dan takbir, dan itu akan besar. Nah, semua saya harap gitu, ya, semua guru-guru sampaikan ini, guru-guru biar mendengarkan dan semua teman-teman dimanapun berada, ya. Jadi kita seperti itu. Muslim wajib mengerti nikmatnya Allah dalam mengatur alam semesta. Jadi ngerti. Nah, alhamdulillah kita sudah dikasih tahu, meskipun ini hanya cuilan-cuilan yang diberitahu oleh beliau. Selanjutnya dipelajari sendiri-sendiri. Gitu ya. Harus ngerti. Nah, alhamdulillah kita sudah ngerti. Ya apa enggak? Ya. Nah, walaisa makna hada, walaisa dan tidak ada makna hada. Adapun maknanya ini, makna pernyataan saya tadi, setiap muslim harus tahu. Walaisa makna hada dan tidak ada makna hada. Adapun maknanya ini pernyataan barusan itu loh. Setiap muslim supaya mengerti nikmatnya Allah dalam memelihara alam seluruh itu maknanya bukan berarti ayyakuna agar ada. Maknanya bukan agar ada jami'ul muslimin, adapun semua kaum muslimin. Jami'ul muslimin adapun semua kaum muslimin, hukama afalasifah, supaya menjadi ahli-ahli hikmah, para filosof. Bukan itu maksudnya. Hukama ialah para ahli hikmah, falasifah, para filosof. Bukan itu, bukan semua orang harus jadi ahli filosof. Tidak maksud beliau. Karena tidak mungkin kok orang filosof semua, ahli hikmah semua. Karena Allah sudah mengasih potensi sendiri-sendiri dalam setiap
orang. Bukan, tapi harus ada dalam Islam ahli hikmah, filosof yang pikirannya luas seperti Syekh Tontowi Johari ini, ya. Harus ada, zaman sekarang juga harus ada orang yang tidak membenturkan antara Islam dan sains. Paham? Tidak membenturkan. Karena kalau dibenturkan Islam mundur. Paham? Sains itu anaknya Islam. Ilmu pengetahuan itu anaknya Islam. Maka kalau sains dibenturkan dengan Islam, sama dengan membenturkan anak dengan orang tuanya. Induknya sains yang sekarang berkembang itu dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dibenturkan, sama dengan membenturkan anak dengan ibunya. Nah itu tidak boleh dibenturkan. Maka kalau siapapun yang mau membenturkan, jangan. Nah itu ya. Nah, harus ada orang punya pandangan luas seperti Syekh Tontowi Johari. Ya apa enggak? Nah, tapi tentu tidak mungkin semua orang, tapi harus ada. Zaman ini harus ada. Nah, itu. Tidak semua orang harus seperti itu. Jadi filosof, jadi kata beliau, bukan itu maksudnya. Wa innamal muradu. Tapi sungguhnya al muradu adapun yang dimaksud wa innamal muradu, tapi sungguhnya adapun yang dimaksud ayyakuna agar ada fihim di tengah-tengah kaum muslimin. Fihim di tengah-tengah kaum muslimin ta'ifatun apa sekelompok orang. Ta'ifatun apa sekelompok orang takumu yang menguasai atau yang peduli. Kalau enggak menguasai peduli takumu ini. Yang peduli atau yang menangani boleh bijami'il ulumi dengan semua ilmu. Takumu yang menguasai atau menangani semua ilmu kal faranjah seperti Perancis au aksar atau lebih dari kaum umat Islam itu ya, dengan tujuan memajukan Islam dan umat Islam. Gak apa-apa ya, misalnya ada pesantren yang mengkhususkan untuk tahfidzul Quran, hanya menghafal Quran, sehingga keluarannya hanya hafal Quran. Enggak apa-apa. Ada pesantren yang tujuannya hanya memperdalam nahwu, enggak apa-apa, sehingga santrinya keluar alim nahwu atau alim fikih dan seterusnya. Tapi kalau saya dengan Rahmatul Umam ini inginnya tidak hanya sekedar itu, supaya anak-anak tahu gitu. Tidak sekedar kamu menjadi orang yang hafal Quran, tapi mengerti isinya Quran, lalu mengembangkannya. Nah, itu. Jadi Quran bukan dijadikan sesuatu yang hanya dibaca. Quran dilanjutkan dari membaca kepada mengilmui Quran, terus memetik salah satu ilmunya. Nah, dari sekian ilmunya yang Quran yang banyak untuk memajukan umat Islam gitu loh. Paham? Ya? Kitab-kitab kuning. Yuk kita pelajari nahwu shorof. Kalau nahwu shorof itu ilmu alat, maka kamu jangan lama-lama belajar nahwu shorof itu. Elang ini belajar nahwu shorof kok suwe ra ngerti-ngerti. Nahwu dan shorof itu ilmu alat. Itu ibaratnya kamu mempelajari apa? Itu terus. Untuk obeng itu apa terus? Apa? Hah? Ngerti obeng? Obeng itu apa? Apa? Dray. Nah, iya. Itu nahwu shorof itu ibarat dray. Jangan kau sepanjang hidup belajar dray. Kapan dipakainya? Jadi nahwu shorof itu kamu segera kuasai. Setelah kuasai kamu baca kitab kuning seperti ini. Nah, karena tahu nahwu shorof kamu tahu bisa membaca tafsir al-jawahir. Nah, iya. Kamu bisa membaca Fathul Mu'in. Bukan kok selamanya ini sampai 3 tahun belajar nahwu shorof. Ini sama orang terus belajar bikin dray ya, obeng, dray atau bikin tang lah. Setelah itu hanya belajar tang terus, tangnya hanya dipegang tuh. Kapan mau dibuat nyabut paku?
kapan untuk membuka pintu, karena gitu loh, harus gitu. Itu ilmu alat, jangan lama-lama kamu ini. Elang, Irmani kok belajar nahwu sorof bertahun-tahun. 6 bulan sudah cukup mestinya. Saya belajar nahwu sorof itu hanya 6 bulan. Setelah itu saya nggak belajar lagi nahwu sorof itu, tak pakai. Gitu ya. Tak buat baca kitab, latihan baca kitab. Gitu ya. Gitu 6 bulan sudah cukup. Ya. Elang 3 tahun. Karena suka sambil melirik-lirik anak putri ini apa nggak bisa-bisa. Gitu ya. Ya. Jadi gitu, itu ilmu alat, bukan tujuan. Paham? Nahwu dan sorof itu ilmu alat. Ngerti alat kamu? Nah, supaya kamu bisa mengerti baca kitab kuning. Nah, itu pakai baca kitab kuning. Baca Fathul Qari, baca Takrib, Fathul Mu'in. Baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, karena kamu sudah tahu nahwu dan sorof. Nah, gitu loh. Gitu. Nah, ingat pesan ini Syekh Tontowi Johari, ilmu Islam ada dua, ada ilmu tentang syariat, enggak apa, harus ada santri yang ngerti syariat ini, ya, harus, ya. Kita mau menguasai kitab kuning, terus menguasai Fathul Qorib, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, harus ada untuk membimbing umat tentang masalah syariat Islam dan seterusnya. Tapi enggak boleh mungsuhan dengan orang yang belajar yang afak. Yang kedua tentang alam semesta dan tentang diri manusia. Ini sama-sama ilmu Islam. Nah, itu loh ya. Gitu. Ya, menghafalkan Quran ini kamu, ya. Ayo hafalkan. Enggak usah lama-lama, 2 tahun, paling pol 3 tahun gitu paling lama. Setelah itu ayo ilmui Quran. Ya. Ala taro, apakah kamu tidak melihat kepada seorang muslim, yaqulu, berkata siapa muslim, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kami, bahasanya kami itu maksudnya kami umat walam yakul, dan tidak berkata siapa muslim a'budu, saya. Nah, ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka a'budu, tidak gitu, bukan hanya kepadamu saya menyembah, tapi na'budu, kami. Jadi karena kami ini semua umat Islam harus bersatu, ya, bersatu. Entah NU, entah Muhammadiyah, entah FPI, entah apapun, bersatu bersama-sama menyembah Allah, memajukan Islam dan umat gak usah tukaran, ya, gak usah. Orang umat besok, ayo teman-teman yang mendengarkan ini melalui YouTube, berhenti bertengkar, berhenti. Kita kekayaan, ibarat laut, ikannya warna-warni, tidak satu ikan, nggak bagus, ya apa enggak? Ibarat taman itu meskipun mawar itu indah, melati indah, tapi kalau hanya mawar tok gak indah. Taman itu indahnya kalau ada mawarnya, ada melatinya, ada kembang mataharinya, ada apa lagi? Apalagi? Ada anggreknya dan lain-lain. Ya apa enggak? Nah gitu. Jadi kita jangan ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, walam yakul, dan tidak berkata siapa muslim a'budu. Nah, tidak berkata saya menyembah. Lil isyarati, karena memberi isyarat ila annal maksudah, kepada sesungguhnya adapun yang dimaksud al jama'atu, ialah jamaah. Jamaah siapa? Bukan jamaah kecil itu, jamaah muslimin. Ini maksudnya ya, jama'atul muslimin. Jamaah umat Islam. Gitu loh ya. Jamaatul muslimin. Wa idza baqiya, dan apabila tetap al-muslimuna, siapa orang-orang Islam. Wa idza baqiya, dan apabila tetap al-muslimuna, siapa orang-orang Islam, alama atas watuhum, yang adapun mereka, alaihi atas minal jahli, dari kebodohan. Apabila tetap umat Islam atas sesuatu yang adapun mereka, alaihi atas minal jahli, dari bodoh binidhamillahi, terhadap aturan Allah,
atau sistemnya Allah fil alam, di alam semesta. Ya Allah, kalau tetap umat Islam seperti itu, fala hadza lahum, maka tidak ada bagian lahum bagi mereka. Fala hadza, maka tidak ada bagian lahum bagi mereka fi hamdillah, min hamdillah, dari memuji Allah, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah, maka tidak punya bagian, ya. Dari memuji dan bersyukur kepada Allah tidak punya bagian illa, kecuali hadzal jai'i, bagiannya orang yang lapar. Kecuali bagiannya orang yang lapar. Minan nasimi, minan nasim, dari ruh, minan nasimi, dari ruh, karena masih hidup maksudnya, ya. Akhirnya kita tidak bersyukur, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah umat Islam sudah bisa menciptakan kereta api. Tidak begitu, ya? Ya apa enggak? Pernah kita begitu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah umat Islam sudah bisa membuat pesawat yang mengalahkan Airbus dan apa satunya, Boeing. Enggak pernah kita mendengar itu, ya apa enggak? Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita sudah bisa menciptakan apa? Sudah bisa membuat HP yang lebih hebat daripada Samsung. Kan tidak pernah seperti itu akhirnya. Hah? Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita sudah membuat negara kita dengan perekonomian paling kuat di dunia. Tidak. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita dapat bantuan sembako. Nah, terus ya Allah, ngenes. Saya punya teman setiap hari nge-share, karena jadi ketua Basnas di Jember. Ini biar dengar orangnya. Kok hanya urusan itu terus gitu ya. Basnas hanya karena dia berhasil mengumpulkan zakat. Nah, itu. Ayo. Ya bukan berarti itu tidak kita syukuri, tapi orang Islam syukurnya hanya itu, ya apa enggak? Ngerti Nas? Maka jangan tidur terus. Jadi bersyukurnya orang Islam sudah menemukan, kalau sekarang seluler baru 4G. Alhamdulillah ada anak muda Islam, santri yang menemukan bukan 4G lagi, tapi 5G. Wah, gitu. Yang lebih cepat lagi itu, ya. Ini kalau umat Islam tidak terlambat seperti sekarang, ya apa enggak? Sangat terlambat. Nah, gitu ya. Sangat terlambat. Walamma apa? Walamma azza, dan setelah sedikit alhamiduna, siapa orang-orang yang memuji, al-hakikiyun, yang hakiki, yang sungguh-sungguh, asyakirun, yang bersyukur, al-akilun, yang berakal. Sedikit yang memuji hakiki, yang bersyukur, yang berakal. Qala Allah, maka berfirman siapa Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilun, dan sedikit sekali, min ibadiyah, dari hamba-hambaku, asyakur, yang bisa bersyukur sungguh-sungguh. Sedikit, ya.
Asy-syakur yang bisa bersyukur sungguh-sungguh. Ini sedikit. Ya, gitu ya. Ayo, anak-anak yang masih muda-muda, teman-teman dimanapun berada, ayo. Umat Islam bersyukur karena top. Jangan teman-teman hanya bersyukur. Kenapa? Karena Banser bisa mengalahkan FPI. Wah, itu asal bersyukur karena FPI bisa mengalahkan Banser. Wah, itu bukan disyukuri, itu bencana, saudaraku, bencana. Ya, kita bersyukur karena kita maju, gitu loh, ya, maju. Kita semua bersyukur. Kenapa, saudara-saudara? Mulai hari ini umat Islam sudah tidak akan ngimpor HP, tidak akan ngimpor motor. Wah, itu loh, karena kita bikin sendiri, sungguhan. Top. Ya apa enggak? Tapi kapan ini? Kapan? Jauh sekali. Nah itu. Ya minimal kita sudah seperti itu, sudah sadar ini saya, kamu semua dan teman-teman. Enggak tahu nih kapan Allah mengabulkannya ya. Tapi ini jangan, kemunduran ini jangan malah dinikmati. Ini sekarang ini kemunduran malah dinikmati malah. Bukan ya, dinikmati seakan-akan diperpanjang gitu. Sudah, Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim.